Internasional Teguh Santosa. Pak Teguh, selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mas. Pagi, Pak Teguh. Pak Teguh melihat kunjungan dari Pak Presiden, plus minusnya apa dalam kunjungan parade militer di Tiongkok kali ini? Ya, sebelum sampai ke parade, barangkali saya hendak menyinggung sedikit tentang dua agenda yang melibatkan Indonesia di Beijing ya dalam beberapa hari ini sejak 1 September kemarin. Yang pertama adalah Shanghai Cooperation Organization, ini organisasi kerjasama kawasan yang awalnya didirikan oleh Tiongkok dan beberapa negara Asia Tengah bekas Soviet Union ya tahun 2001. Nah, di organisasi ini kita memang belum menjadi anggota, kita bisa dibilang juga observer gitu ya. Tetapi yang menarik adalah SCO itu mengundang Presiden Prabowo untuk hadir di tahun ini sebetulnya. Tetapi tentu karena kita tahu ada situasi yang tidak memungkinkan, Presiden Prabowo hanya mengirimkan Menteri Luar Negeri yang juga mendapatkan tempat yang terhormat saya kira untuk berbicara di forum SCO. Nah ini saya hendak melihat bahwa SCO merasa Indonesia ini penting ya untuk dilibatkan ya, apalagi telah menjadi anggota BRICS dan seterusnya. Dan tentu di kawasan Asia Tenggara ini kita adalah negara terkemuka ya. Dan yang kedua ya tadi yang sudah disampaikan adalah parade militer terbesar dalam sejarah dunia modern pasca Perang Dunia Kedua saya kira di Beijing untuk menandai berakhirnya 80 tahun berakhirnya Perang Dunia Kedua gitu. Nah yang kalau Anda perhatikan, kita semua perhatikan, kunjungan Presiden Prabowo ke Beijing ini kan bisa dikatakan last minute. Di saat sudah sempat dikatakan tidak jadi karena situasi di dalam negeri, tapi kemudian tengah malam berangkat. Saya hendak menyinggung dulu tentang keputusan untuk berangkat ke Beijing. Saya mengapresiasi karena itu memberikan pesan yang cukup kuat, baik ke dalam negeri maupun ke luar negeri, bahwa Indonesia, everything is under control, tidak ada masalah serius, seperti yang dibicarakan banyak orang, apalagi sudah menjadi pemberitaan di luar negeri. Ya, saya kira justru Presiden Prabowo harus hadir ke sana untuk memberikan message yang solid, tidak ada persoalan yang membuat pemerintahan ini katakanlah sulit untuk berfungsi begitu. Dan yang kedua juga kalau Anda perhatikan, kendati Presiden Prabowo datangnya tadi last minute, tetapi dalam parade itu beliau ini hadir sebelum Kim Jong Un dan Vladimir Putin. Ya, kalau kita lihat sesi mendatangi Presiden Xi Jinping, dan dalam sesi foto juga beliau berada di depan di satu garis yang saya sebut sebagai golden line gitu ya. Ada Presiden Prabowo, kemudian di sebelah kirinya Presiden Putin, kemudian Presiden Xi Jinping, ibu negara Tiongkok, dan kemudian Kim Jong Un. Nah ini simbol yang luar biasa saya kira yang memperlihatkan pengakuan masyarakat internasional terhadap peran Indonesia belakangan ini, terutama terhadap kemampuan Indonesia untuk mengatasi persoalan-persoalan yang sedang terjadi di dalam negeri, juga untuk ikut membantu menyelesaikan persoalan-persoalan yang sedang terjadi di arena global. Ya, nah ini yang ingin saya tanyakan juga ke Pak Teguh sebenarnya. Ketika Pak Presiden berdiri di Golden Line itu ya, bersama dengan pemimpin besar seperti Xi Jinping, Vladimir Putin, termasuk juga Kim Jong Un lah begitu. Nah, ini apakah juga bisa menimbulkan potensi ketidaksukaan begitu dari negara lain, termasuk ya Amerika dan grupnya lah begitu? Saya kira begini ya, dunia ini kan memang sedang memasuki landscape yang baru. Ya. Jadi suka atau tidak suka itu adalah istilah yang terlalu subjektif dan emosional. Hari ini di saat dunia sedang menghadapi dinamika baru, cara-cara diplomasi yang baru, kita semestinya tidak menggunakan istilah suka atau tidak suka ya. Jadi tetapi kalau kita selalu menggunakan paradigma competitive lens yang sering saya sampaikan, di mana setiap negara dianggap harus berhadapan-hadapan untuk mencari siapa yang menang, siapa yang kalah secara militer, jadinya agak rumit nih. Nah tetapi kalau kita melihat dari sudut pandang yang paling objektif, bahwa setiap negara itu memiliki kedaulatan untuk membangun, untuk membina fondasi-fondasi politik dan ekonomi dan sosial di dalam negerinya, maka kita akan memberikan penghargaan terhadap langkah apapun yang dilakukan setiap pemimpin di negara manapun dalam rangka memproteksi kepentingan bangsa dan negaranya. Nah jadi saya pikir Amerika Serikat, Korea Selatan, Jepang misalnya, kalau tadi tidak disebutkan gitu ya, saya pikir juga tidak akan menggunakan kacamata suka atau tidak suka, tapi mereka akan melihat setiap pertemuan yang itu pun tidak mereka tidak mereka hadiri, itu sebagai peluang untuk mencari
pintu lain ke arah kerjasama yang lebih konstruktif dengan katakanlah pihak-pihak mereka. Contohnya begini, ada Kim Jong-un di sana. Ini luar biasa Kim Jong-un ini. Saya ini kan belasan kali berkunjung ke Korea Utara dan saya pikir saya cukup baik dengan Korea Utara. Ini menarik. Ya, kita sudah pernah melihat Kim Jong-un bertemu dengan Presiden Korea Selatan. Kim Jong-un bertemu dengan dengan Donald Trump gitu ya. Yang sifatnya ya bilateral atau barangkali trilateral ketika bertemu bertiga di perbatasan. Tetapi kemarin Kim Jong-un bisa hadir bersama dengan begitu banyak pemimpin yang terlibat dalam parade itu, termasuk Presiden Prabowo. Nah, kalau misalnya Korea Selatan jeli melihat ini dan tidak menggunakan kacamata suka atau tidak suka, tetapi menggunakan kacamata objektif, kacamata yang hendak mengubah situasi menjadi peluang, maka tidak akan ada perkataan bahwa, waduh, ini berbahaya buat kami. Karena bagaimanapun sampai hari ini kita harus mengakui bahwa hubungan kita dengan Korea Selatan tentu jauh lebih substansial dibandingkan dengan hubungan kita dengan Korea Utara. Alat ukurnya jelas. Mulai dari hal-hal yang sifatnya intangible sampai hal-hal yang sifatnya tangible. Jadi saya sih hendak menggunakan istilah bahwa ini pertemuan yang harus didekati dengan kacamata objektif, sehingga setiap negara bisa mendapatkan hal-hal terbaik untuk negara masing-masing tanpa kita memprovokasi situasi buruk yang baru di lingkungan internasional. Nah, apakah bisa dikatakan begini ya juga Pak Teguh, bahwa keberadaan Presiden di Golden Line itu ya bisa dimaknai sebagai sebuah peluang bagi negara lain lah yang mungkin tidak terlalu akur lah dengan Rusia, Cina atau Korea Utara begitu ya, untuk menjadi jangkar begitu? Bisa, itu saya katakan bahwa ini adalah pengakuan dari dunia internasional, bukan hanya dari kelompok Beijing, SCO dan seterusnya, tetapi juga negara-negara lain yang tidak hadir di situ. Tadi Anda sebut sebagai Amerika Serikat dan kelompoknya. Mereka juga melihat bahwa ini sesuatu tidak bisa mereka hindarkan. Indonesia ini adalah sesuatu yang harus dipertimbangkan dalam persoalan-persoalan besar yang sedang terjadi di muka bumi. Nah, mereka, saya yakin, tidak akan menggunakan istilah suka atau tidak suka. Tetapi istilah yang objektif, istilah yang ingin menjalin hubungan lebih baik dengan Indonesia, dan mereka juga bisa mendapatkan benefit dari, katakanlah, negara-negara yang sejauh ini tidak begitu memiliki hubungan baik dengan mereka. Karena baik dan tidak baiknya satu hubungan di panggung internasional, itu sangat relatif. Itu bisa berubah hanya dalam hitungan jam, itu bisa berubah dalam waktu yang cukup lama, tetapi juga bisa berubah dalam waktu yang cukup singkat. Nah, makanya saya cukup yakin para pengambil kebijakan luar negeri di negara manapun, itu umumnya dan seharusnya adalah orang-orang yang rasional. Orang-orang yang memperhitungkan benefit bagi negara itu. Dan parade militer bukan berarti kita mau memprovokasi untuk membuat perang yang lain. Karena ada adagium, civis paces parabellum, semua negara pasti mengadopsi ini. Kalau kita hendak menjaga perdamaian, ya kita harus bersiap untuk perang. Dan itu adalah deterrence factor. Jadi semua negara salah kalau ada negara yang tidak mempertimbangkan hal itu. Dalam situasi yang anarkis di dunia internasional itu harus. Dan semua negara akan paham dan akan menerima. Kalau misalnya Indonesia dengan politik luar negeri yang sudah sangat terkenal, bebas dan aktif, itu melakukan manuver-manuver politik di panggung global seperti yang sedang dilakoni oleh Presiden Prabowo saat ini. Baik, kalau begitu. Pak Teguh, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Pak Teguh. Terima kasih, Mas. Salam sehat selamat semua. pagi, Pak Teguh Santosa. Ya, demikian tadi pengamat hubungan internasional Teguh Santosa.